Tema kultum kita kali ini sekali lagi adalah sholatku wukuf harian. Dan mudah-mudahan bagi yang mau menyempatkan waktunya untuk menyimak kajian ini tidak terburu-buru, tidak terbusuk. Mudah-mudahan yang sudah haji dimampukan hajinya, yang belum berhaji dimudahkan, diberikan rezeki, kesehatan untuk bisa berangkat haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Tema ini penting untuk dibahas saat-saat ini. Saat-saat di mana sebagian dari keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, teman sekerja atasan bawahan kita, ada yang baru pulang haji. Mungkin sekarang pun ada yang baru beberapa hari ini tiba dari tanah suci. Bagi yang baru tiba dari tanah suci, kita doakan mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, taubatnya, dan diberikan kemakmuran haji. Bagi yang sedang dalam perjalanan haji, insya Allah mudah-mudahan diberikan keselamatan, perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita yang belum berhaji, mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk berhaji. Nah, terkait dengan bulan-bulan haji, jadi bulan Muharram ini ya, juga merupakan bagian dari bulan-bulan haji, di mana para jamaah haji baru berdatang dari tanah suci. Nah, sayangnya banyak orang yang menjalankan ibadah haji itu lebih dominan melihat ibadah haji sebagai sebuah amalan ritual, sebagai sebuah kewajiban. Ya, dia adalah merupakan rukun Islam yang wajib dipenuhi. Dan kemudian ketika sudah selesai dilaksanakan, ya udah selesai begitu aja. Haji sebagaimana ibadah pada umumnya akhirnya hanya menjadi sebuah catatan sejarah. Sudah berhaji, sudah kapan? Tahun sekian, udah. Padahal haji sebagaimana ibadah pada umumnya itu disyariatkan oleh Islam, itu mempunyai sebuah spirit, mempunyai sebuah maksud mulia, yaitu untuk mengedukasi, mendidik. Dan edukasi yang ditanamkan dalam ibadah itu fungsinya adalah untuk mentransformasi. Jadi terlalu rendah kalau ibadah itu dilaksanakan hanya sebagai sebuah amalan ritual untuk menggugurkan kewajiban, tanpa bisa diambil dipetik ruh dan spirit, yaitu spirit mengedukasi diri, mentransformasi diri, mentransformasi kehidupan. Haji yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka pulang haji itu betul-betul membawa sebuah perubahan besar bagi bangsa ini. Indonesia tahun ini memberangkatkan 241 jemaah haji. Harusnya Indonesia menjadi negara yang bisa menjadi negara yang maju, madani di seluruh dunia. Kenapa? Masih kita temukan Indonesia belum menjadi negara yang terbaik di muka bumi karena belum kaum muslimin yang berhaji belum menjadikan hajinya sebagai sebuah spirit untuk melakukan perubahan. Nah, di antara spirit penting ibadah haji yang harus menjadi oleh-oleh siapapun yang pulang haji adalah setelah dia pulang haji harus berubah. Dan di antara hal yang paling prioritas untuk diubah, ditransformasi, ditingkatkan adalah apa? Ibadah. Dan di antara ibadah yang paling penting adalah sholat. Menarik hadirin jemaah rahimakumullah, bagaimana ibadah haji adalah ibadah yang didesain sedemikian rupa untuk mengantarkan kita kepada sebuah proses transformasi dan perubahan. Dilihat dari bagaimana ternyata dalam rangkaian ayat-ayat haji di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat 196, ketika Allah berfirman, "Wa timmul hajja wal umrata lillah," itu panjang rangkaian ayatnya, termasuk sampai ya
ayat yang menjelaskan al-hajju asyhurun ma'lumat dan seterusnya, sampai ada doa yang diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu adalah ayat-ayat yang ada dalam rangkaian ibadah haji dan ada dalam amalan ibadah haji. Sampai kalimat wadkurullahi fi ayyamin ma'ad dan seterusnya, sampai di rangkaian terakhir ayat-ayat haji itu ditutup dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Artinya apa? Ibadah haji kita jalankan bukan cuma sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi untuk menyempurnakan keislaman kita. Makanya udkhulu fis-silmi kaffah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sepulang haji harus semakin meningkat. Nah, di antara hal yang paling penting untuk ditingkatkan oleh orang-orang yang berhaji khususnya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya menjadi semakin berkualitas. Nah, hadirin Allah muliakan, kenapa saya sebut ini khususnya bagi yang melaksanakan ibadah haji? Apakah kemudian bagi yang belum pernah berhaji tidak mendapatkan spirit untuk bisa meningkatkan ibadah, menyempurnakan ibadahnya, khususnya sholat menjadi sholat yang semakin berkualitas? Tidak. Semua spirit dari bulan-bulan haji ini, momentum agung ibadah haji ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Kenapa? Kalaupun ada kaum muslimin yang belum melaksanakan ibadah haji atau tidak melaksanakan haji di tahun ini, dia kan sudah melaksanakan amalan-amalan atau spirit haji di bulan-bulan haji. Yaitu apa? Ada ibadah Idul Adha, Idul Kurban, dan juga ada ibadah apa yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu puasa Arafah, puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Artinya apa? Spirit dari ibadah haji itu juga seharusnya bisa didapatkan oleh orang-orang yang belum berhaji. Apalagi orang yang sudah berhaji, pulang haji oleh spirit itu luar biasa, makin bergelora spirit dari nilai-nilai filosofi ibadah haji. Dan di antara nilai terpenting dalam ibadah haji adalah bagaimana kita pulang haji semakin meningkat kualitas sholat kita menjadi lebih khusyuk. Ini nyambung dengan kajian kita yang sebelum-sebelumnya, ya, karena bulan yang lalu saya berhalangan hadir masih di Tanah Suci. Jadi ini berhubungan dengan tema berseri kita, serial kita, yaitu tentang proyek sholat khusyuk. Nah, tema hari ini adalah tentang bagaimana kita menjadikan sholat kita menjadi semakin berkualitas dengan apa? Dengan memasukkan nilai-nilai haji. Itu apa? Di antara nilai haji yang paling inti adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf adalah amalan inti, amalan puncak dalam ibadah haji. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Selamat bagi yang sudah pernah berhaji. Melaksanakan ibadah haji yang puncak di Arafah dengan melaksanakan wukuf. Dan bagi yang sudah pernah berhaji pasti terbayang bagaimana ketika wukuf itu selama di padang Arafah, kita itu diarahkan, dikondisikan untuk betul-betul memiliki kondisi spiritualitas yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kita membayangkan seakan-akan sedang berada di padang mahsyar. Ibadah wukuf di Arafah sebagai sebuah puncak ibadah haji adalah momentum di mana seorang hamba itu mendapatkan anugerah yang paling besar di antara seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu anugerah untuk diberikan ampunan oleh Allah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah, hari di mana Allah turun ke langit dunia dan untuk bisa mengampuni hamba-hambanya, hamba-hambanya menunjukkan kesungguhan untuk bertobat. Bagi yang sudah pernah berhaji, terbayang kenangan ketika berada di padang Arafah, meraung-raung, menangis, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, poinnya adalah bagaimana suasana kenikmatan batin, suasana spiritual, kekhusyukan, kedekatan dengan Allah yang kita lakukan ketika berada di Arafah dalam ibadah wukuf itu dibawa pulang. Dibawa pulang ke mana? Ke dalam kehidupan kita sehari-hari di tanah air, dan kita bawa spiritnya ke dalam sholat 5 waktu.
Ini bukan mengada-ada. Kalau kita sebut, tentu saja dengan tanda kutip ya, sholatku adalah wukuf harianku. Seakan-akan setiap kali kita sholat itu kita sedang berada di hadapan pengadilan Allah. Karena apa? Padang mahsyar itu kan adalah tempat di mana setiap manusia akan diadili. Bayangkan kalau seandainya kita setiap kali sholat 5 waktu itu kita membayangkan kita sedang berada di pengadilan Allah. Allah mencatat catatan keburukan kita dan siap mengazab. Betapa dahsyatnya kita akan semakin dekat dengan Allah kan? 5 kali loh. Wukuf itu seakan-akan kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari. Ini yang dimaksud dengan oleh-oleh mahal dari ibadah haji. Bagi yang sudah pernah berhaji dan belum pernah mendapatkan inspirasi ini, kesempatan untuk diamalkan. Kenikmatan wukuf di Arafah itu kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari melalui sholat itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya sholat itu memang merupakan indikator kemakburan haji. Jadi bukan mengada-ada kalau kita sebut wukufku, sholatku adalah wukuf harianku. Artinya apa? Artinya setiap kali kita sholat itu seakan-akan kita sedang berwukuf di Arafah, dekat dengan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat itu begitu. Kenapa? Karena ternyata dalilnya jelas disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Hajj, surat yang menjelaskan tentang ibadah haji, Allah menyebutkan dari rangkaian panjang ibadah haji. Dari mulai ayat 26 khususnya, wa idh bawwa'na Ibrahim makanal bait, dan seterusnya sampai kemudian ayat-ayat pelaksanaan dan amalan-amalan ibadah haji mulai dari Mina, kemudian Musdalifah, Arafah dan seterusnya. Itu kemudian ayat itu di tengah-tengahnya menjelang berakhir disebutkan kalimat tentang indikator kemakburan haji. Di dalam ayat 34 Allah mengatakan wa basyiril mukhbitin. Bergembiralah, bersyukurlah, selamat kalian orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Mukhbitin, berislam dengan sempurna melalui ibadah haji. Siapakah itu? Disebutkan dalam ayat ke-35-nya. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang setiap kali disebutkan nama Allah bergetar hati, yaitu menjadi ahli zikir. Yang kedua apa? Wassobirina ala ma asabahum, orang yang selalu bersabar menghadapi ujian dan takdir. Dan yang ketiga adalah apa? Wa muqimis sholat, orang yang sholatnya khusyuk, semakin ditegakkan semakin khusyuk. Dan yang keempat adalah apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang pulang haji itu indikatornya 4. Dia menjadi ahli zikir, dia menjadi ahli sabar, dia menjadi ahli sholat, dan menjadi ahli sedekah. Itu indikatornya. Nah, kita tentu tidak punya waktu banyak karena ini betul-betul singkat ya. 3 menit yang terakhir saya ingin sampaikan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai dari ibadah haji. Dan nilai-nilai ibadah haji sekarang ini bukan hanya bagi orang yang sudah pernah berhaji, tapi orang-orang yang belum berhaji pun dididik dengan ibadah di bulan Dzulhijjah dengan adanya tadi puasa Arafah, puasa wukuf. Jangan sampai puasa itu hanya dirasakan sebagai sebuah ritual tanpa diambil spiritnya. Bagaimana cara implementasinya? Dan kita praktekkan nanti ya, bagi yang belum sholat sunat ba'diyah, praktekkan sholat sunat ba'diyah siang hari ini setelah zuhur ini, rasakan seakan-akan ketika kita menyebutkan Allahu Akbar, itu kita seakan-akan sedang mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bagi yang sudah pernah berhaji atau umroh, gimana rasanya ketika menyebutkan kata-kata labbaik Allahumma? Oh, bergetarnya, ya Allah, aku sambut panggilan. Orang yang mengucapkan kalimat talbiyah labbaik adalah orang yang dia menyambut sebuah panggilan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, Maha Agung. Kalau diibaratkan dengan contoh kehidupan kita sehari-hari, kata-kata talbiyah itu dalam urusan sesama manusia itu persis sebagaimana sambutan seorang prajurit yang dipanggil oleh sang jenderal. Oh, menghadap ruang saya. Jadi kata-kata siapnya itu bukan cuma sekedar mulutnya yang lantang, tapi juga khusyuk. Apalagi dipanggilnya untuk mau dinaikin pangkat gitu misalnya, mau dikasih bergairah, atau dipanggil karena hari hukum. Hatinya itu udah berkecamuk. Labbaik atau talbiyah, labbaik Allahumma labbaik itu adalah sambutan
terhadap panggilan yang sangat bagus. Sehingga apa? Sehingga kita harus menghadirkan rasa penghormatan, rasa pengagungan yang tinggi kepada sang pemanggil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang kita bawa di dalam sholat. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang betul-betul hadir rasa penghormatan, rasa pengagungan kepada Allah, rasa tunduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dahsyatnya kalau sholat yang kita lakukan 5 kali sehari yang wajib ya, itu kita rasakan seakan-akan kita sedang berada di Arafah. Kita sedang berada di hadapan pengadilan Allah. Allah yang akan menghisab dan mengazab kita. Sehingga apa? Sholat kita akan lakukan dengan penuh khusyuk. Kita akan bersungguh-sungguh minta Allah, Engkau sudah catat dosa-dosaku. Aku ingin dalam sholat ini Engkau mengampuni, pun hapuskan dosa-dosaku. Begitulah memang syariat Islam membimbing kita dengan ibadah. Maksud dan tujuannya adalah untuk membuat kita berubah, bertransformasi secara batiniah, secara rohaniah, dan secara lahiriah otomatis. Orang kalau udah makin dekat dengan Allah kan jadi makin takut sama Allah kan. Sehingga apa akhirnya kalau udah makin takut sama Allah, dia nggak akan berani melanggar larangan Allah, nggak akan berbuat dosa. Jadi kan kadang-kadang kita aneh ya. Namanya yang bagus, namanya nama ulama, tapi ternyata selingkuh. Namanya nama nabi, ya, tapi ternyata berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena dia nggak dekat sama Allah, spiritualitas. Kenapa? Amalan-amalan ibadah itu nggak membawa kebaikan. Meskipun dia sampai jadi khotib Idul Adha, tapi ternyata malah melakukan kemungkaran. Akhirnya kan penanggung dampaknya sendiri dipecat oleh negara. Nggak ada pengaruhnya ibadah haji, nggak ada pengaruhnya ibadah sehari-hari. Kenapa? Karena nggak diambil sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari sama-sama kita ajak diri kita. Ya, bagi yang sudah mengamalkan, sudah memahami spiritnya, barakallahu selamatkan. Bagi yang belum, yuk mulai hari ini sampai akhir hayat kita, jadikan sholat-sholat yang kita lakukan setiap hari seakan-akan kita sedang duduk di Allah. Kalau di Arafah kita nangis, meraung-meraung, bersujud di padang Arafah itu, bagaimana kita juga sholat itu menangis? Kenapa kita minta ampun, kita takut sama azab Allah? Itu sholat yang nikmat, dan itu sholat yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Sholat yang akan mencegah kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat yang akan membawa kepada keselamatan, kebahagiaan dunia, dan insya Allah sampai ke akhir. Wallahu a'lam bishawab. Karena keterbatasan waktu, silakan nanti untuk memperdalam kajian tentang proyek sholat khusyuk dibuka channel YouTube Masjid Asyifa RSEAD, biar kita juga bisa mendapatkan pemahaman ilmu yang utuh dan kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menerima ibadah kita. Silakan dipraktekkan ilmunya, dan kita berharap dengan kesungguhan kita membekali diri dengan ilmu tentang spirit haji ini. Bagi yang belum berhaji, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT untuk berangkat ke tanah suci, diberikan rezeki, kesehatan, dan menunaikan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.